Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanifah Nurul Husna dari kelas 2B Manajemen. Oke, saya ingin mempresentasikan sebuah materi yang berjudul Demokrasi di Indonesia. Nah, langsung saja yuk kita ke materinya. Demokrasi di Indonesia. Secara etimologis, istilah demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos, yang berarti rakyat, dan kratos atau kratein yang berarti kekuasaan. Definisi demokrasi yaitu negara yang sistem pemerintahannya atau kedaulatannya berada di tangan rakyat, kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan rakyat, rakyat berkuasa, pemerintah rakyat, dan kekuasaan oleh rakyat. Nah, secara umum, bentuk-bentuk demokrasi dibagi menjadi dua, yaitu demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung. Oke, bagaimana sih sejarah perkembangan demokrasi di Indonesia? Yang pertama yaitu periode 1945 sampai 1959, yaitu masa demokrasi parlementer yang menonjolkan peranan parlemen serta partai-partai. Yang kedua yaitu periode 1959 hingga 1965, yaitu masa demokrasi terpemimpin, yang dalam banyak aspek telah menyimpang dari demokrasi konstitusional dan lebih menampilkan dominasi presiden dan terbatasnya peran partai politik serta peran ABRI sebagai unsur politik semakin meluas. Oke, dan yang ketiga yaitu periode 1966 hingga 1998, yaitu masa demokrasi Pancasila, era Orde Baru yang merupakan demokrasi konstitusional yang menunjukkan sistem presidensial. Dan yang terakhir yaitu periode 1999 hingga sekarang, yaitu masa demokrasi Pancasila, demokrasi konstitusional era reformasi dengan mengembalikan perimbangan kekuatan antara lembaga negara, antara eksekutif, legislatif, dan juga yudisial. Selanjutnya, secara umum di dalam sistem pemerintahan yang demokratis senantiasa mengandung unsur-unsur yang penting, yaitu yang pertama, keterlibatan warga negara dalam membuat keputusan politik. Yang kedua yaitu tingkat persamaan tertentu di antara warga negara. Yang ketiga yaitu sistem perwakilan. Yang keempat, suatu sistem pemilihan kekuasaan mayoritas. Dan yang terakhir yaitu tingkat kebebasan atau kemerdekaan tertentu yang diakui dan dipakai oleh warga negara. Oke, kesimpulannya yaitu perkembangan demokrasi di Indonesia telah mengalami kemajuan yang signifikan di era reformasi dengan peningkatan partisipasi masyarakat, pemilihan umum yang lebih bebas dan juga adil, serta penguatan lembaga legislatif dan yudikatif. Dengan demikian, Indonesia terus berupaya meningkatkan kualitas demokrasi dan menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera dan berkeadilan. Oke, cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.